Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat keluarga muslim dan pendengar Arisala FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Anda di hari yang berbahagia ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dalam keadaan sehat walafiat. Bagi sahabat muslim dan pendengar radio Arisala FM yang sedang ditimpa musibah, yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran serta kemudahan dalam menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita, serta bagi yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan dan menjadikan sakit tersebut sebagai penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim dan pendengar radio Arisala FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali tentunya kembali saya Husain Muhammad insya Allah akan menemani ruang keluarga Anda dan ruang dengar Anda pada program kesayangan kita, program Bicara Sunnah selama 60 menit ke depan insya Allah. Pada program ini insya Allah kita akan berbicara dan berbincang seputar sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu sunnah perkataan, sunnah perbuatan, dan sunnah penetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga tentunya program ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah kafaah keilmuan kita, dapat menambah kecintaan kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terpenting adalah dapat kita aplikasikan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kelak mengumpulkan kita bersama kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat muslim dan pendengar radio Arisala FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah hari ini kita akan membahas seputar tema-tema yang tentunya masih berkaitan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan tentunya telah hadir juga bersama kita guru kita, Ustadz Abu Syahid Sudirman SPDI. Insya Allah akan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita, dan jangan lupa untuk menyiapkan dan menyediakan alat tulis Anda tentunya untuk mencatat ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Langsung saja kita sapa Ustadz kita yang telah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz atas waktunya Ustadz. Ya, Wa'iyyakum. semoga apa yang Ustadz sampaikan hari ini Amin. dapat bermanfaat bagi kita semua Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustadz, seperti biasa Ustadz ya, sebelum kita mulai tema kita pada hari ini sahabat muslim dan pendengar Arisala FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji kembali secara ringkas materi-materi dan kajian kita minggu lalu, yaitu seputar sunnah ketika mendengarkan azan dan juga sunnah setelah azan ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Salam TV, kemudian juga pendengar Radio Arisalam FM, semoga Allah membantu kita untuk selalu mengingatnya, semoga Allah menambahkan bagi kita ilmu, dan tak luput juga dari itu adalah amal yang soleh dan diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, adapun kesimpulan pada pertemuan kita yang sebelumnya adalah bahwasanya seorang muslim disunahkan atau dianjurkan untuk mengulangi apa yang diucapkan oleh seorang muadzin. Seperti itu. Karena kata Nabi SAW, "Faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau dia mengatakan Allahu Akbar, maka ulangi Allahu Akbar, dan juga seterusnya, kecuali pada hayya alah, hayya alaitain atau hayya alas salah dan hayya alal falah. Yang itu disunahkan untuk menjawabnya la haula wala quwwata illa billah. Kemudian juga perlu kita ingatkan atau saya sampaikan Akhi Husin, ada pertanyaan sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya kata Akhi Husin, apakah iqomah juga diulang seperti itu? Maka kata para ulama, dan ada yang saya ragukan kemarin itu, kata para ulama adalah bahwasanya iqomah juga Akhi Husin dan kaum muslimin disebut juga dalam hadis Nabi SAW, dia juga di antara azan. Maka di sebagian ulama memberikan pendapat bahwasanya apabila seorang muadzin atau yang mengiqomahkan itu
maka disunahkan juga untuk mengikuti atau mengulangi perkataan yang diucapkan oleh orang yang iqamat tersebut. Seperti itu. Mungkin masalahnya kemarin itu apakah ketika qad qamatis shalah, maka itu kembali kepada keumuman dari dalil itu adalah bahwasanya iqamah juga disebutkan azan. Wallahu alam, dan itu satu pendapat Akhi Husin seperti itu. Sebenarnya ada juga yang dalam hadis Akhi Muslimin akan tetapi hadisnya dhaif. Bahwasanya aqamahallahu wa adamaha, kan gitu kan? Mungkin Akhi Husin dan kaum muslimin pernah mendengarkannya. Aqamahallahu wa adamaha artinya doa yang dibacakan setelah iqamah, aqamallahu wa adamaha. Ini maka hadisnya dhaif, tidak dapat diamalkan. Allahu alam. Adapun sunnah yang selanjutnya kaum muslimin yang dapat kita simpulkan pada pertemuan sebelumnya adalah ketika kita setelah mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin, maka disunahkan kita untuk memberlantunkan doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Atau memang tidak menganggap, sebagian ulama menganggap hadisnya dhaif, tidak masalah sampai pada sebelum innaka la tukhliful mi'ad. Artinya dalam sunnah ini kaum muslimin kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tempat yang paling tinggi di surga, ya, al-wasilah. Sebagaimana kata Nabi SAW, sesungguhnya di surga itu ada suatu tempat yang sangat tinggi dan tidak ada yang dapat menempatinya kecuali satu orang saja di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi SAW, minta doakan para sahabat dan doakanlah bahwasanya itu untukku. Katakanlah anakuna ana dzalika. Aku berharap dan aku berangan bahwasanya akulah yang akan mendapatkan tempat tersebut atau al-wasilah tersebut. Dan ini kata kesimpulan mungkin kita dapat Akhi Husin. Kata para ulama, ini kaum muslimin anjuran untuk seseorang itu meminta doa kepada saudara-saudaranya. Bahkan Nabi SAW meminta doa atau minta didoakan oleh para sahabat. Artinya ini juga irsyadan lahum. Ini juga petunjuk kepada kita bahwasanya jangan malu kita dan jangan pula pelit atau jangan malas meminta doa kepada orang-orang soleh di sekitar kita atau orang-orang yang kita kenal untuk mendoakan kita kebaikan. Seperti itu. Dan juga doa untuk bahwasanya Nabi SAW pasti akan dibangkitkan dengan kondisi yang terbaik. Ya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebangkitan Nabi adalah kebangkitan yang paling mulia. Kenapa? Karena Nabilah yang dapat memberikan syafaat besar. Artinya ketika padang mahsyar, semua para nabi nafsi-nafsi, cuma Nabi alaihissalam saja yang mengatakan ummati ummati. Artinya dengan itu, dengan syafaat yang paling besar itu, syafaat maunya Allah menyidang atau mendirikan hisab untuk semua makhluk, itulah yang dijanjikan oleh Nabi alaihissalam. Semoga bermanfaat. Allah. Nah Ustaz, tadi ketika azan, kita itu sunnahnya untuk mengulangi kalimat-kalimat azan. Kalimat-kalimat begitu azan. juga dengan iqamah. Nah, apakah bacaan setelah azan itu sama dengan ketika bacaan setelah iqamah? Setelah iqamah. Tidak ada dalil yang menunjukkan adanya bacaan atau doa yang diucapkan ketika setelah iqamah. Yang ada pun itu dhaif. Itu adalah aqamahallahu wa adamaha. Itu dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Seperti itu. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan. Ya, sahabat muslim dan pendengar Arisalah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kesimpulan singkat materi kita minggu lalu, dan insya Allah pada hari ini kita akan berbicara seputar apa sih sunnah ketika sebelum salam, ketika tasyahud kan ada sih sunnah-sunnahnya ya dari Rasulullah SAW. Apa aja sunnah-sunnah? Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, sebenarnya kita ingin menyampaikan juga sunnah-sunnah pastinya dalam sholat, sebelum sholat, seperti itu. Akan tetapi pembahasannya kalau kita bahas nanti terlalu panjang segmen-segmen kita. Tapi kaum muslimin kita mengambil ada poin-poin yang paling penting, dan diantara yang pribadi penyampai melihatnya yang penting adalah doa sebelum salam. Ya, bukan berarti yang sunnah-sunnah lainnya itu nggak penting saja. Cuman ini penting, mungkin lebih kita butuhkan saat kita ini. Butuhkan dengan kesempatan kita yang mungkin singkat ini, kita dengan segmen yang juga terbatas, kita pilih itu adalah sunnah setelah tasyahud. Artinya setelah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sampai innaka hamidum majid. Kemudian kita mau hendak salam, apa sunnah yang disunnahkan atau yang dianjurkan untuk kita lakukan sebelum itu. Nah, adapun kaum muslimin, sunnah atau anjuran yang dianjurkan oleh Nabi alaihissalam ketika kita hendak
bersalam atau melakukan salam salat kita, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila kalian kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza tashahhada ahadukum, apabila seseorang itu sudah bertasyahud dalam salatnya, falyasta'idz min arba', maka hendaklah dia meminta perlindungan dari 4 perkara kaum muslimin. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Seperti itu Husain. Jadi itu sunnah-sunnahnya, Iya, salah itu satu sunnah saja. qauliyahnya, iya. Seperti itu. Kandungan dari doa itu sendiri apa saja? Kandungannya kaum muslimin mungkin awalnya kita terjemahkan dulu. Maka dia mengatakan Allahumma inni, Allahumma ya Allah. Humma, mim yang bertasdid di akhir itu akhi Husain adalah posisi yang digantikan dari ya di depan. Seharusnya ya Allah, tapi jadi Allahumma. Ya Allah, inni, sesungguhnya saya a'udzubika, berlindung. Artinya seseorang itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi wasallam dalam hadis, wa apabila kalian berlindung, meminta perlindungan, maka minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min azabi jahannam, dari azab neraka. Jahannam adalah salah satu nama neraka, Jahannam. Sebagaimana yang kita tahu akhi Husain, sesungguhnya panasnya Jahannam itu adalah 69 lagi tingkatan yang api yang ada di dunia. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sesungguhnya api kaum muslimin, api yang ada di dunia ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, itu masih tingkatan pertama panasnya. Dan di surga itu tingkatan panas itu ada 70 tingkatan lagi panasnya. Begitu, itu cuma masih kita berbicara untuk panasnya saja aja dari neraka kaum muslimin. Belum lagi azab-azab yang lainnya. Seperti itu. Ustaz, maka tahan sebentar Ustaz. Insyaallah kita akan membahas lagi apa itu kandungan dari doa tersebut dan juga apa keutamaan-keutamaannya. Namun kita akan break sejenak. Sahabat muslim, jangan kemana-mana. Insyaallah kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.